nggak boleh sama dengan yang dikerjakan oleh orang lain. Dari teman-teman di dunia asuransi adalah kita harus hadir sebagai solusi agar kalaupun jatuh ya nggak jatuh semua. Yaitu jawabannya cuma di UK Trust kan mungkin kan. Oke, terima kasih Trust People. Akhirnya kita bisa ketemu lagi nih di podcastnya UK Trust, dan ini merupakan episode kita yang kesekian ya. Dan kita beruntung banget karena kita punya kesempatan untuk ketemu dan pastinya ngobrol-ngobrol walaupun via online, tapi kita dapetin nih namanya narasumber ataupun gestar-gestar yang impactful banget, yang mana kita bisa belajar dari beliau gitu ya. Kalau kemarin kita udah ketemu sama beberapa narasumber yang memang dia expert di bidang finansial, insurance gitu ya. Dan kali ini kita akan mengupas lebih jauh, bukan soal finansial ataupun bukan soal insurance lagi, tapi ini di dunia yang berbeda. Tapi yang menarik adalah beliau ini ternyata menggeluti satu bidang ini dengan kacamata yang berbeda gitu loh, dengan kacamata lain gitu. Sehingga dia bisa punya ciri khas dan keunikan yang justru itu menjadi nilai jual beliau. Jadi penasaran banget kan? Gimana ceritanya? Langsung aja ini kita undang ada Kohendra. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Hendra Wijaya, kerap disapa dengan nama Hendra lah ya. Wah, kayaknya kalau orang Medan mah udah pada kenal sama Kohendra nih ya. Nggak semua lah, nggak semua pasti. Oke, Kohendra, kalau aku lihat-lihat dari Instagramnya ya, media sosialnya gitu, ternyata Kohendra ini udah cukup banyak pengikutnya atau followersnya, termasuk juga ternyata memang fokus banget di dunia branding gitu ya, kok baik itu di ada beberapa bisnis-bisnis Kohendra sendiri gitu. Tapi sebenarnya kok sebelum kita bahas terkait branding gitu ya, yang aku tahu Kohendra itu kan startnya dari bisnis spare part gitu ya, kok ya. Ya, benar-benar. Terus sampai akhirnya aku lihat juga sekarang udah fokus mulai ngebangun branding untuk properti gitu ya kok. Ya. Gimana sih kok perjalanannya dari spare part terus ke properti gitu? Ini kan agak jauh gitu, tapi gimana kok mulainya dan akhirnya bisa menekuni dunia ini? Sebenarnya gini, kita semua dari kita pasti tahu ya, situasi ekonomi untuk sekarang ini banyak yang setuju ya bahwasanya tidak sedang baik-baik saja. Artinya kita melihat setiap pergerakan ekonomi itu dan setiap perusahaan itu pasti ada sebuah titik di mana kita akan merasa ini udah stucknya segini. Artinya kita mau ekspansi lebih, untuk ekspansi lebih kita akan membutuhkan modal lebih dan lain-lain sebagainya. Namun kita melihat untuk sekarang ini terlalu riskan untuk kita ekspansi lebih besar. Jadi saya mencoba untuk menggeluti dunia di luar ini. Modal ada salah satu kuncinya, tapi kalau saya harus ekspansi atau saya menggeluti satu bisnis di mana saya membutuhkan modal kembali, ya menurut saya it's not okay lah ya. That's why saya mencoba untuk menggeluti dunia properti di mana saya percaya kita tidak membutuhkan modal yang terlalu banyak di situ. Nah, permasalahannya adalah di dunia properti dengan di dunia spare part itu sangat jauh berbeda sih. Sangat jauh berbeda. Karena apa? Di dunia spare part seperti yang kita ketahui, kita percaya dunia spare part itu adalah dunia di mana bisnisnya sombong banget. Gimana gini, ada customer datang gitu kan, customer datang, udah datang nih di lapak kita gitu kan, kita kan jualannya jualan spare part, otomatis seharusnya kita tawarkan jasa kita atau barang kita kan, terakhirnya kita cuma nanya, mau cari apa Pak, kan gitu. Jadi terkesan kayaknya agak sombong ya, udah datang ke lapak kamu masih nanya lagi mau cari apa, emang cari masalah? Istilahnya kan enggak ya. Jadi deal-dealannya itu juga terjadi karena apa? Karena orang butuh, kemudian kita offer, jika cocok ya udah kita deal, kalau nggak cocok ya udah biarin. Nah, tapi kalau di dunia lain seperti yang kita ketahui, dunia marketing itu kan jauh berbeda ya. Sometimes kita itu dituntut untuk menjemput bola, kita dituntut untuk harus istilahnya kita harus offer service kita dan lain-lain sebagainya. Jadi menurut saya dua dunia yang berbeda bisa membuat kita lebih bijak sih. Artinya ini memang bisnisnya nggak relate sama sekali, tapi dari dua bisnis yang tidak relate, yang berbeda ini, kita bisa dapat ilmu nih gitu loh. Kita dapat ilmu dari sini, bisa aplikasikan kemari, dari yang sana aplikasikan lagi kemari. Sampai like that sih. Tapi ya menurut saya oke sih.
daripada kita hanya berdiam di satu tempat di mana kita melihat bisnis ini memang udah stagnan, something like that. Menarik banget nih Ko Hendra. Berarti Ko Hendra melihat bahwasannya kalau kita mengembangin sebuah bisnis, emang ada momen kita harus mengeluarkan modal yang lebih besar gitu ya. Itu yang Ko Hendra lihat dari bisnis Ko Hendra sebelumnya di spare part. Itu Ya, kenapa akhirnya memutuskan untuk melihat ada peluang nih di properti. Meskipun dia berbeda, tapi sebenarnya ada ilmu yang bisa sama-sama bisa didapetin dari dua bisnis ini. Nah, benar. kalau Ya. ngomongin soal properti nih kok, memang secara bisnis itu jauh berbeda gitu ya kok. Dan mungkin aku kurang tahu nih, apakah properti ini jadi bisnis yang baru buat Ko Hendra atau enggak gitu. Terus gimana sih cara Ko Hendra berani memutuskan untuk terjun di dunia properti dan gimana cara Ko Hendra bisa ada peluang nih kayaknya di properti gitu. Gimana cara melihatnya kok? Kalau pertama sih jujur ketika saya berkecimpung di dunia properti itu saya melihat sepertinya asik, banyak teman, circle-nya positif. Cuman saya melihat sepertinya properti ini kok kayaknya sulit banget ya. Dalam kata arti sulit banget karena basic saya kan nggak pernah menjemput bola. Itu menjadi sebuah kesulitan saya. Dan yang kedua, ketika kita hadir sebagai seorang property consultant, saingan kita itu jauh lebih banyak dan jauh lebih kuat. Karena gini, kita kan masih newcomers nih. Dimana kalau orang cari properti itu pasti yang cari yang mereka sudah pernah istilahnya mereka akan repeat order kepada sales yang sama atau marketing yang sama gitu ya. Atas izin yang kuasa gitu ya, saya dipertemukan oleh beberapa orang positif, orang yang baik di luar sana. Satu kunci yang diajarkan kepada saya yang saya pegang sampai sekarang adalah nggak boleh sama dengan yang dikerjakan oleh orang lain. Ya. Kalau yang saya kerjakan sama seperti itu, hasilnya apa? Ujung-ujungnya kita pasti bakal kalah, pasti. Karena apa? Pengalaman mereka banyak, jam terbang mereka tinggi, ya something like that lah ya. Saya mulainya dari supply and demand. Artinya saya melihat ada sebuah demand atau permintaan daripada market di mana orang merasa rumah saya udah saya titipkan sekian lama, tapi kok nggak laku-laku ya. Nah, di situ saya mengobservasi kenapa bisa nggak laku ya. Orang ini kalau dibilang nggak niat jual, udah bertahun-tahun dia mau jual. Kan something like that kan. Terus kalau mau dibilang bisa dijual tapi kok nggak laku-laku ya. Kendalanya di mana? Nah, jadi dari situ saya melihat berarti ada sebuah demand di pasar. Jadi saya belajar dari teman-teman di dunia asuransi adalah kita harus hadir sebagai solusi. Nah, solusi saya gimana? Saya kebetulan di HW Property Medan saya ya, di akun Instagram atau TikTok saya hadir sebagai solusi di mana kita mengcover, kita hadir sebagai solusi di mana orang-orang atau owner rumah yang ingin menjual rumahnya bisa menitipkan dengan tenang kepada kita dan kita pastikan rumah mereka kita pasarkan dengan baik. Karena begini, Kak Priska, kalau menurut beberapa teman-teman yang saya lihat nih ya, tapi saya izin nggak saya sebut namanya, saya melihat cara kerja dunia properti itu adalah sesimpel ada 1.000 listingan rumah, semuanya diterima, terus semuanya diposting, setelah itu dibiarkan. Laku nggak laku ya udah nasib. Kalau laku ya saya dapat komisi, nggak laku ya biarin. Jadi ya di sini saya melihat, oh berarti hal-hal seperti ini merugikan owner rumah sebenarnya, merugikan owner rumah kan. Jadi ini yang saya belajar untuk mengerti, oh berarti owner rumah butuh something yang lebih di situ. Terlepas dari rumah saya terjual atau enggak, minimal saya harus nampak dong effort daripada si tenaga pemasar. Oke, jadi kita hadir sebagai solusi kan. Nah, kita hadir sebagai solusi, kita terima listingannya dan lain-lain sebagainya. Jadi dari sana kebetulan impact-nya bagus sih. Impact-nya bagus, jadi bisa dibilang untuk sekarang ini sekota Medan yang saya tahu mungkin yang berani mengambil sebuah langkah baru ini baru kita sih. Luar biasa. Menarik banget nih, Ko Hendra. Kalau aku lihat juga followernya udah cukup bagus ya, Ko. Dan Ko Hendra juga aktif banget tuh di akun Instagram HW Property gitu. Artinya Ko Hendra tuh melihat nih, ternyata sepenting itu yang namanya branding, sepenting itu yang namanya kita pemasaran secara online di
dunia seperti ini ya kok ya, karena perkembangan Iya. zaman itu udah berubah banget, kita nggak bisa lagi pemasaran dari offline, tapi harus kita boost pakai acara dengan online gitu ya kok. Nah, Hmm. pertanyaan saya gitu ya kok, menurut Ko Hendra, seberapa penting sih kemampuan Ko Hendra nih sebagai tim marketing untuk bisa membaca kebutuhan pasar, yang artinya owner-owner pemilik rumah itu bisa nggak cuman fokus sama menjual produk, tapi juga bisa fokus gimana caranya bisa membangun branding seperti itu. Kalau di dunia branding, sepengalaman saya ya ini ya, mungkin masih dasar lah ya, mungkin masih banyak expert yang di luar. Cuma menurut saya itu kalau dari segi branding itu yang pertama kita jangan pernah takut untuk kehilangan dulu sih. Kita jangan pernah takut kehilangan, contoh kehilangan kita harus berkorban dulu, berkorban dari segi dana mungkin. Kita harus dapat support dari beberapa teman-teman seperti mungkin selebgram yang udah ada di daerah kita, kemudian konten kreator. Jadi kita pertama itu kita harus berani bayar dulu. Kita harus berani bayar. Artinya di dunia ini sebenarnya kan banyak yang percaya, nggak ada yang gratis ya. Jadi kita harus bayar dulu. Betul. Kita bayar, kita belajar, kita belajar. Kemudian dari sana kita bakal dapat sebuah ilmu. Kemudian kita juga jangan pernah terlalu gengsi, jangan pernah merasa terlalu tinggi nih. Karena sometimes kita kan bisa merasa begini, saya ini basicnya saya bos ini gitu kan, saya basicnya bos. Terus saya melihat ada konten kreator yang mungkin baru-baru bangun ini brandingnya baru bangun. Kemudian sering jadi orang-orang bakal menilai gini, saya nggak butuh dia karena apa? Karena saya kan udah bos. Sementara dia baru seorang konten kreator yang baru naik ini. Tapi dalam segi apapun kita nggak bisa tahu bahwasannya kalau di dunia branding, segimana bos pun kita belum apa-apa Iya, iya. untuk konten kreator. Jadi kita harus tahu dulu positioningnya seperti apa. Nah, jadi yang paling basicnya itu adalah kita nggak boleh gengsi dan kita harus berani rugi dulu sih, berkorban dong di awal. Jadi dari sana kita banyak belajar. Ya nggak, artinya menurut saya itu sukses itu nggak ada polanya sih. Intinya kita harus banyak belajar dari beberapa pihak. Dari situ kita bisa dapat ilmunya. Jangan terlalu menutup diri lah. Karena Oh, dunia masih terlalu luas kan. Orang harus tahu kita. Karena yang membuka diri aja nggak sukses banyak loh. Apalagi yang menutup diri kan. Iya kan? betul, Yang udah betul, betul. menutup diri kan. Tapi kok hidupnya gitu-gitu aja gitu kan. Nah, that's why saya percaya ini nggak masanya deh. Karena kalau dihitung-hitung 1.000 orang terkaya kita pun nggak masuk. Jadi untuk apa kita terlalu menyombongkan diri kan? Udah buka diri. Something like that sih. Kalau menurut pandangan saya. Betul, betul, menarik, menarik. Karena kita tuh kadang udah mental block duluan ya kok ya, punya pola Iya pikir yang benar. terbatas gitu. Jadi kita pikir Hmm. kita ada di satu posisi membuat kita jadi kayak nggak mau belajar, ngerasa udah cukup gitu ya kok ya. Iya benar benar. Menarik banget nih kok. Dari sepengalaman Ko Hendra nih setelah membangun personal branding yang bagus juga di akun Hmm. Instagramnya Hendra Wijaya Official, terus sekarang membangun branding di HW Property gitu ya. Sebenarnya bagaimana Ko Hendra punya strategi digital marketing ya sampai akhirnya itu menghasilkan cuan gitu kok. Kalau konten-konten yang Ko Hendra buat sekarang itu pastinya udah menghasilkan cuan ya kok ya. Iya. Nah, Hmm. secara sederhana deh kok, ada spill-spill nggak strategi digital marketingnya yang Ko Hendra jalanin itu seperti apa kok sampai akhirnya bisa menghasilkan cuan dan juga punya follower dan pastinya dipercaya sama orang gitu kok. Oke. Jadi satu hal yang mungkin jadi saya mengungkapkan sesuai dengan point of view saya ya. Jadi kita harus ngerti posisi kita, kita ini orang yang punya privilege atau tidak. Itu pertama. Nah, kebetulan saya kan termasuk orang yang punya privilege nih. Artinya background saya kan udah ada bisnisnya, kan seperti itu. Jadi, point of view saya ya sebatas itulah ya gitu ya. Jadi, kebetulan saya adalah orang yang punya privilege sebelumnya, punya bisnis, otomatis saya udah punya otak bisnis nih sedikit. Kan gitu. Nah, kedua, harus berani sih sebenarnya, harus berani membuka diri, harus berani ngomong, harus berani jualan. Kemudian ya apapun itulah, artinya ketika kita jualan ya kita harus yakin dengan kita sendiri, kita harus percaya
sama kita sendiri dan kita harus percaya dengan produk yang kita tawarkan ataupun service yang kita tawarkan. Karena gini, dengan service yang saya tawarkan itu adalah bentuk dari win-win solution kepada customer. Jadi customer pun bisa yakin sih sama kita. Karena kalau kita nggak yakin dengan diri kita sendiri, kita akan istilahnya itu kita akan menyebarkan sebuah energi yang negatif juga kepada orang. Jadi kita harus yakin dulu. Tapi kalau memang ini idenya dari kita kan tahu istilahnya cara kerjanya, strateginya seperti apa, kan itu full idea dari kita. Iya, betul. Kita lebih firm untuk menghadapi customer yang sanksi lah istilahnya. Intinya apapun itu kita harus yakin dulu. Iya. Ini keren banget sih kok. Ya, dari tadi kan Ko Hendra dari awal cerita bahkan ya selalu mention pokoknya kita jangan pernah katak dalam tempurung, kita jangan pernah berhenti belajar. Dunia itu masih luas gitu ya Ko ya. Sampai akhirnya Ko Hendra pun berani mengeksekusi idenya gitu ya, sampai akhirnya cuan juga nih Ko. Bahkan ini salah satu terobosan di Medan gitu ya. Nah, aku pengen tanya deh, flashback sedikit ya Ko. Sebenarnya ada nggak sih prinsip hidup yang dipegang sama Ko Hendra sampai Ko Hendra tuh mau terus-terus belajar sesuatu, bahkan sesuatu yang sebenarnya Ko Hendra sendiri juga belum pernah nyoba gitu? Kalau prinsip hidup saya itu pertama kita kan harus belajar ya gitu ya. Cuman hidup kita, waktu kita nggak terlalu panjang untuk mengalami segala sesuatu sendiri. Ada baiknya itu kita belajar dari orang lain. Kemudian jangan melakukan kesalahan yang sama yang orang lain perbuat. Nah, kemudian juga satu lagi, kita jangan pernah mental block, di mana gini, kita kan sering tuh kita jumpa orang, dia kaya itu kan karena gini, dia kaya nggak karena gini. Itu salah satu mental block sih sebenarnya. Jadi kalau saya prinsipnya simple. Contohnya saya punya mobil Avanza nih kan, teman punya Fortuner ini. Udah saya nggak perlu tahu privilege apa, gaya dia segimana, pinter enggaknya dia, saya nggak perlu tahu. Intinya saya harus belajar gimana supaya bisa beli Fortuner kayak gitu ya. Sesimpel itu sih. Sesimpel betul. Otomatis kalau kita punya mindset seperti itu, otomatis kita akan lebih sedikit merendah gitu ya. Lebih sedikit merendah ya. Terlepas dari tabungan kita punya Lamborghini, punya limit senilai Lamborghini, itu biarin. Artinya kita melihat orang ada, kita belajar ilmunya, dan saya yakin setiap orang punya ilmu yang berbeda sih. Jadi itu bisa menjadi motivasi kita untuk bisa menjadi lebih baik dari hari ke hari. Kalau mendengar prinsip hidupnya Ko Hendra, pola pikir Ko Hendra ini menarik sih ya Ko ya, karena dari mulai punya terobosan untuk menawarkan properti dengan cara yang berbeda dengan agen-agen properti lainnya gitu. Berarti emang Ko Hendra sepertinya emang tipikal orang yang beda dari yang lain gitu ya Ko ya. Ko Hendra memang punya pengalaman atau mentor yang berkesan sampai akhirnya membentuk Ko Hendra seperti ini atau gimana Ko? Kalau mentor secara ini sih nggak ada ya. Cuman mentor saya atau motivasi hidup saya cuma satu, mungkin pengalaman hidup. Okay. Kebetulan gini, saya terlahir dengan orang yang punya privilege, artinya dengan keluarga yang baik semuanya, serba berkecukupan lah ya, bukan kaya-kaya banget, berkecukupan. Cuma kebetulan latar belakang saya dulu itu semasa di sekolah memang agak terkenal introvert banget. Oh, introvert kebangetan sebenarnya. Jadi istilahnya kalau kita orang-orang introvert ini terkadang kita, artinya gini, kejadian yang belum terjadi, kita begitu datang di satu lokasi, kita kayak semacam kita udah tahu ini drama yang sedang terjadi itu apa, jadi kita mengasingkan diri. Iya. Jadi karena itu, jadi mungkin energi itu yang kita pancarkan, otomatis teman-teman kita di sekolah juga merasa gimana ya, merasa nggak enak juga dong sama kita. Ini si kawan ini sombong banget nih, nggak mau bergaul dia kan, udah tahu kita rame-rame di sini nggak mau dia gabung kan, seperti itu. Jadi itu yang menjadi motivasi saya itu semasa kecil itu kan, kok keren banget ya teman-teman yang punya mungkin circle sendiri dan lain sebagainya. Artinya kita kan merasa kita jadi agak terasingkan, nggak ada teman-temannya. Jadi ya otomatis kita pasti cari sebuah fun kita sendiri ya. Betul. Jadi fun kita sendiri ya mungkin cuman keluarga
sama cerita sukses kita aja sih. Jadi Ah, mungkin itu yang menjadi motivasi kita. keren banget pola pikir Ko Hendra. Jadi nggak peduli gimana pun kita, mau introvert, mau ekstrovert, pasti setiap orang itu punya nilai, punya pelajaran yang bisa memotivasi orang lain ya, Ko ya. Kok, kalau ngomongin soal bisnis Ko Hendra nih, sekarang kan udah kemarin pernah sempat spare part dan sekarang masih spare part juga masih tetap dijalanin lah ya, Ko ya. Kemudian ada properti gitu. Kira-kira sekarang lagi fokus ngejalanin apa lagi nih kok selain properti dan juga spare part? Ada yang Kohendra lagi coba buka peluang dengan cara unik Kohendra nggak sih? Dengan cara unik saya ada sih sebenarnya. Jadi gini, kalau kalau ilmu ini belakangan ini saya juga baru dapat sebuah income gitu ya. Sebuah income itu dalam kata arti ketika kita fokus untuk belajar, kita bakal dapat ilmu yang terkadang nggak kita harapkan. Contoh, misalkan awal mula saya branding di dunia properti, terus saya dikenalkan oleh beberapa orang-orang yang jauh lebih hebat di atas saya, diberikan peluang ini itu ya. Jadi otomatis yang saya dapat ilmunya, saya lagi melihat sebuah peluang nih, sebuah peluang itu adalah dua. Pertama dari segi ekonomi, ekonomi yang kita tahu untuk sekarang ini kita itu harus diajari untuk hemat. Ya, Okay. Kita harus untuk orang-orang yang sudah ada dananya, ada baiknya untuk belajar yang namanya diversifikasi. Ini ya, juga saya salah satu orang yang baru disadarkan ya, pentingnya diversifikasi. Karena ya, selama ini yang kita tahu itu adalah kita punya banyak telur nih kan, kita punya ya, banyak telur, terus kita merasa aman dengan istilahnya dengan keranjang kita nih, dengan keranjang kita. Tapi setelah kita dapat beberapa insight dari teman-teman, ternyata alangkah baiknya kita korbankan satu telur untuk beli keranjang lain kan, agar kalaupun jatuh ya nggak jatuh semua. Yaitu ya, jawabannya cuma di UK Trust kan, mungkin ya, trust lah. betul. Dana kita ditempatkan di instrumen yang lain, di mana kalaupun resiko terjadi ya sometimes lebih aman lah kita percayai. Itu satu dari segi finance saya. Artinya Oke. gini, selama ini kita kan sibuk bisnis, Ya, tapi kita nggak melek diversifikasi. Jadi ya, kita dapat uangnya kalau nggak beli rumah ya beli mobil ya beli emas, cuma itu aja. Jadi ya. berputar-putar di sini. Jadi kita nggak tahu bahwasannya di luar ini masih ada instrumen yang jauh lebih hebat. Oke, jadi di situ saya menganggap ini juga sesuatu yang dibutuhkan oleh banyak orang, tapi banyak orang nggak tahu. Nah, jadi ini saya menganggap ini adalah sebuah peluang. Tapi kalau semua orang udah tahu dan semua orang udah bisa beli kan itu bukan peluang lagi untuk saya. Nah, itu yang sekarang saya jalani. Nah, kemudian sama halnya dengan yang saya maksud dengan ilmu itu semakin dicari, semakin diasah, semakin berkembang. Adalah saya percaya untuk sekarang ini banyak sekali teman-teman saya termasuk anak-anak bos mungkin ya, atau bos yang ingin branding perusahaannya tapi masih malu nih. Ya, 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 ya. Saya menawarkan sebuah jasa untuk partner dengan mereka. Oke. Karena kan gini, Menarik, menarik. otomatis kalau 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 seorang anak bos ataupun seorang bos langsung disuruh ngomong pasti canggung itu. Karena itu saya benar-benar mengalami. Saya benar-benar mengalami. Jadi saya yakin dan percaya di luar sana masih banyak orang yang merasakan hal yang sama dan hari ini masih memutuskan untuk tidak melangkah satu langkah pun. Jadi mereka juga membutuhkan seorang sosok yang udah istilahnya udah berani melangkah duluan kan. Ya, Yaitu saya melangkah duluan kan, ya udah coba saya menggandeng mereka, saya menganggap ini sebuah peluang juga. Mereka yang mau partnership dengan saya, ya otomatis di situ saya harus cuan juga dong. betul. Pokoknya Nah, apapun peluangnya harus cuan ya, kok ya. iya benar-benar. Ini menarik kok. Ko Hendra tadi bilang ada dua ya, ada finansial dan juga ada peluang branding gitu ya. Nah, peluang branding kan Ko Hendra membuka eh, partnership atau kolaborasi gitu ya dengan bos-bos ataupun anak bos-bos yang belum berani melangkah untuk bisa branding dirinya sendiri gitu. Nah, kalau untuk ngomongin soal trust sendiri gitu ya, menurut eh Ko Hendra, tadi Ko Hendra juga mention nih bahwasannya penting buat kita diversifikasi gitu ya, Ko ya. Menurut Ko Hendra,
sebenarnya kenapa sih UK Trust bisa Kohendra bilang sebagai salah satu peluang yang baik untuk saat ini, menurut sudut pandang Kohendra nih? Karena belum ada sesuatu yang lebih masuk akal daripada yang ditawarkan UK Trust untuk saat ini di Kota Medan. Sesimpel itu aja sih. Dari segi fungsinya kita dapat, dari segi tujuannya juga baik kan? Baik kan, kita menawarkan sesuatu yang baik di mana kita mengajak orang untuk ekonomi lagi banyak yang ngeluh lesu kan, kita menawarkan di UK Trust dengan pendapatan passive income, kemudian meletakkan telur jangan di satu ini kan keranjang. Jadi dari segi fungsinya dapat, dari segi masuk akalnya juga masuk akal kan seperti itu. Betul betul. Kemudian ini juga merupakan salah satu instrumen yang baru kan. Kebetulan kehadiran trust ini di Asia Pasifik itu menurut saya cukup make sense lah ya, cukup membantu juga untuk kita para pengusaha. Jadi saya melihat ini ya relate juga kan, ada pengusaha yang ingin branding tapi malu. Ini kan sebuah kebutuhan dari mereka. Nah, kebutuhan keduanya sesudah udah dapat uangnya mau diapakan uangnya kan? Ini juga kebutuhan sebenarnya. Betul betul kok. Jadi saya melihat ini di trust ini ada sesuatu yang paling make sense sih. Itu sebabnya menurut saya ini sebuah bisnis dan sebuah instrumen yang baik. Yang bagus lah ya dari point of view saya sih. Oke, karena Kohendra melihat ada dari segi fungsinya jelas, tujuannya juga bagus gitu ya Ko ya. Dan juga masih masuk akal gitu ya Ko ya. Iya, masuk akal banget. Berarti Kohendra lagi-lagi mau mempelajari hal baru ya Ko ya. Iya, benar. Gak bosen kok untuk belajar terus tuh gak bosen kok. Menurut saya jadi bosen. Tapi kalau ketika udah terjun di dunia bisnis, itu tidak menutup kemungkinan kita tetap harus menginjak yang namanya finance, marketing, branding. Jadi ini salah satu hal yang menjadi backup daripada sebuah bisnis. Jadi mau nggak mau ya kita tetap harus keep on learning kan. Ya, jadi, betul. Belajar, semakin kita belajar, saya merasa nggak mungkin bosen sih. Malah kalau ada yang baru lagi, saya masih open gitu loh. Wah, keren banget nih. Keren banget. Tapi memang harusnya seperti itu ya kok. Karena kan ternyata benar kata Ko Hendra. Semakin banyak belajar, kita semakin sadar, oh ternyata kita ini belum ada apa-apanya gitu ya kok. Dunia ini masih luas banget gitu ya kan kok. Nah, Ko Hendra, ini obrolannya menarik banget. Sebelum kita tutup nih, podcast kita yang sebentar, tapi Ko Hendra keren banget sih. Banyak banget pelajaran yang aku dapat dari Ko Hendra nih. Boleh kasih tahu nggak nih kok, gimana caranya trust people ya, yang masih muda-muda nih, yang masih pengen memulai bisnis baru ataupun mau fokus kayak Ko Hendra mau jadi content creator, mau branding gitu. Bagaimana cara mudah untuk bisa membaca peluang ya sampai akhirnya memutuskan, oh yaudah deh, saya terjun di dunia ini. Itu gimana kok? Oke, yang pertama jangan terlalu menutup diri, itu pastinya. Oke, carilah mentor-mentor sesimpel apapun mereka yang ada di atas kita, jadikan circle kita. Kita belajar otomotif, oke, kemudian kita tahu dia ini guru apa? Guru matematika. Kita kan nggak bisa matematika, kita belajar juga sama dia. Artinya kita harus open minded ya. Nah, kemudian melihat peluang itu, yang pasti ketika kita di offer sesuatu, ada dua hal juga sih yang penting. Pertama adalah ketika kita masuk di sebuah circle, kita lihat dulu nih, dari circle ini artinya kita kan mau menetapkan seseorang sebagai mentor kita. Oke, sang mentor ini sebelum kita jadikan mentor, kita lihat dulu sejauh ini sepak terjangnya sejauh apa. Sudah berapa orang yang dia sukseskan. Ini penting ini. Ya. Ini penting. Artinya kita terlepas dari seseorang itu di luar sana, brand image dia seorang mentor ini, ada yang bilang dia baik kah, jahat kan, dan lain-lain, itu kita nggak perlu tahu. Yang kita perlu tahu cuma satu, dia sudah sukseskan beberapa orang. Oke, nah dari sana kita udah bisa melihat, artinya kita ada peluang juga disukseskan oleh si mentor ini. Ya. Oke, nah kemudian yang kedua adalah kita melihat circle ini yang dia ceritakan adalah tentang hal apa.
Jadi kalau yang diceritakan itu something about spending money yang benar-benar useless, menurut saya ya sekedar ya oke. Sekedar kita berteman, oke. Tapi kalau yang circle ini kita masuk, kita itu diajak untuk memperbaiki mindset, kita diajak untuk gimana harus menjadi orang yang bermental, gimana harus diversifikasi, termasuk di UK Trust ini. Jujur, pertama kali saya melangkah di sini, trust kan terlalu baru untuk saya. Betul. Terlalu baru. Jadi pedoman saya cuma satu. Saya masuk ke satu circle, kemudian di situ saya melihat, ini informasi penting untuk trust people. Jadi saya melihat itu kan, saya bukan sekedar diajak untuk spending money. Kamu gabung dengan tim kami, nanti kamu istilahnya maaf katanya jualan mimpi ya. Sering ya kita jumpa sebuah circle yang jualan mimpi ya. Okay. Nah, circle yang jualan mimpi ini kamu kerja gini nanti berapa tahun bisa kayak upline kita, bisa dapat punya BMW dan lain sebagainya. Untuk kita yang punya mindset, untuk saya pribadi yang punya mindset di dunia bisnis, menurut saya itu hal yang terlalu too good to be true. Jadi alangkah baiknya kita masuk ke sebuah circle, tetapkan sebuah mentor di mana mereka mengajarkan kita hal-hal yang super positif. Contohnya, jadi salah satu menurut saya di UK Trust ini, terlepas dari instrumen ini berguna untuk mereka atau enggak, menurut point of view saya ini adalah hal yang baik. Oke. Tapi circle-nya saya lihat juga semuanya benar-benar mengajarkan hal yang positif. Kita berhemat, kita menabung, kita belajar investasi, kita diversifikasi. Jadi ini hal yang diajarkan. Jadi istilahnya saya nggak perlu tahu yang mengajak itu siapa, saya nggak perlu tahu apakah Kak Priska atau saya atau siapa, itu nggak penting. Yang terpenting adalah apa yang kita bicarakan. Bro, yuk kita nabung, bro, yuk kita diversifikasi dana. Itu kan sebenarnya hal-hal yang positif, nggak merugikan kita sama sekali kan. Betul. Why not kita pertahankan circle yang sepositif ini gitu loh. Kalau aku boleh ringkas ya kok ya, jadi sebenarnya tadi ada dua. Pertama kita harus open, jangan pernah mental block, kita harus benar-benar mau belajar lah ya kok. Karena dari awal tuh Kak Hendra selalu mention kita harus berani buat belajar gitu ya, karena dari belajar itu kita baru bisa melihat peluang. Terus kedua, kita juga harus berada di circle yang tepat gitu ya kok ya. Circle yang bisa memberikan positif, baik itu informasi, pelajaran, termasuk dia bisa nggak membawa orang ataupun mengajak orang pada sukses gitu ya kok ya. Oke, thank you banget kok Hendra. Ini podcast keren banget sih. Harapannya kita bisa ketemu offline ya nggak sih kok? Jadi kita bisa ngobrol lebih panjang. Oke, Trust People, pokoknya kita belajar nih dari Ko Hendra yang mulai dari seorang bos spare part sampai akhirnya memutuskan untuk memulai belajar baru tentang branding, belajar baru tentang properti, termasuk dia juga belajar baru tentang sama yang namanya trust. Dan benar kata Ko Hendra bahwasannya trust itu nggak cuma memberikan namanya perlindungan untuk aset kalian, tapi juga ternyata bisa memberikan circle ataupun informasi-informasi finansial yang baik buat kalian gitu. Karena kondisi ekonomi nggak baik-baik aja, tapi kita perlu berada di lingkaran yang baik gitu ya, supaya dalam mengambil keputusan itu kita nggak salah. Gitu. Oke, terima kasih Ko Hendra untuk malam hari ini. Semoga spare partnya lancar, propertinya makin cuan, termasuk brandingannya. Dan terakhir semoga peluang baru soal brandingannya itu, partnership sama kolaborasi untuk membangun branding itu semoga semakin lancar ya Ko ya. Amin. Dan di trust juga harus ya. Amin. Semoga Ko Hendra juga bisa mengajak banyak orang untuk bisa mengetahui bagaimana sih mengelola keuangan dengan baik, termasuk juga mendiversifikasi melalui trust gitu ya Ko. Benar. Oke, terima kasih Trust People. Jangan lupa untuk terus subscribe YouTube channel kita, juga ada di Spotify, dan juga jangan lupa follow akun Instagram dan TikTok kita, termasuk akun Instagramnya Ko Hendra nih. Ada Hendra Official, Hendra Wijaya Official, HW Property, dan juga ada apa lagi kok? UK Trust Medan. Nah, buat teman-teman, semua informasi terkait UK Trust itu bisa di-follow di UK Trust Indonesia, ataupun yang mau tahu banyak tentang Ko Hendra bisa juga follow akun Instagramnya Ko Hendra, karena kontennya tuh keren-keren banget dan juga memotivasi untuk kalian yang mau memulai sesuatu hal yang baru. Oke, terima kasih Trust People, dan sampai jumpa di waktu
dan lain kesempatan. Bye-bye! Dengerin terus episode-episode lainnya tentang investasi, finansial, dan ekonomi. Jangan lupa subscribe YouTube kita dan follow akun kita lainnya, biar kalian gak ketinggalan Insight Smart, Stay Inspired, dan see you!